Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Petang hari ini dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, mari bersama-sama menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Berharap insya Allah semua selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله bangunkanlah istana di surga untuk kami semua ya Allah. Berikanlah pahala yang berlipat ganda ya Allah. Gugurkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Tinggikanlah derajat kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah. Berikanlah pertolongan dan perlindungan dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya ya Allah. Berikanlah kelak syafaat di yaumul qiyamah. Berikanlah syafaat kepada kami kelak di yaumul qiyamah, dan masukkanlah kami semua ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Mbak, Mas, Bapak, Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Kalau sesuai kalender ya hari ini sudah tanggal 27 Rajab, karena sekarang sudah masuk 27 Rajab, karena besok tanggal merah. Merah kenapa ya? Nah, Isra Mi'raj 27 Rajab. Meskipun Bapak Ibu jamaah, aslinya tidak ada waktu yang pasti Isra Mi'raj itu terjadi di tanggal berapa, bulan berapa, itu nggak ada yang pasti. Tanggalnya berapa itu nggak pasti, bulannya berapa juga nggak pasti. Sebagaimana kelahiran Nabi tanggal berapa nggak pasti. Yang pasti adalah waktu tahunnya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW, atau ya sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Diawali pemboikotan penduduk Mekah kepada kaum muslimin yang didalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, memboikot Rasulullah SAW, keluarga beliau dan kaum muslimin selama 3 tahun.
Nah, di tahun yang ke-10 kenabian diboikot dari tahun ke-7 sampai ke tahun ke-10. 3 tahun Rasulullah dan kaum muslimin diboikot, di embargo ekonomi lah sekarang bahasanya begitu, sampai mengalami kesusahan kaum muslimin. Nah, di tahun ke-10 Hijriah ini, tahun ke-10 sebelum hijrah, ya tahun 10 kenabian, selain habis diboikot, Rasulullah mendapatkan kesedihan karena istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia setelah menemani Rasulullah SAW selama 28 tahun. Setelah Khadijah meninggal, disusul oleh paman beliau Abu Thalib yang merawat Rasulullah semenjak kecil hingga menjadi nabi dan rasul dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang menjadikan Rasulullah tambah sedih bukan hanya kehilangan paman beliau Abu Thalib, tapi bertumpuk kesedihan karena Abu Thalib tidak beriman saat meninggal dunia, tetap dalam agama nenek moyangnya. Setelah itu Bapak Ibu jamaah, Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk berdakwah di sana karena kota Mekah sudah mengembargo. Kebencian demi kebencian dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy, diprovokasi oleh Abu Jahal dan teman-temannya, sehingga Rasulullah tidak leluasa untuk berdakwah di sana. Akhirnya Rasulullah mencari harapan baru, pergilah ke Taif. Ya, harapannya di kota Taif ini mendapatkan sambutan agar mereka semuanya mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Kota Taif ini kota yang sangat sejuk. Nek gampangane Semarang ini Mekah, maka Bandungan itu Taif, gitu. Makanya banyak para jamaah umrah berziarah ke Taif. Ya memang daerahnya berbukit-bukit, bergunung-gunung, sejuk lah. Ya mirip pegunungan di Banyumanik ke atas lah. Tapi meskipun demikian, kalau yang udah pernah ke Taif ya tidak sesuai bayangan ya, di luar ekspektasi. Ternyata sesejuk-sejuknya sana ya tetap panas. Namanya juga Jazirah Arab. Konon katanya banyak tanaman-tanaman, ternyata ya tidak sebanyak Semarang misalnya gitu ya. Memang Indonesia luar biasa, alhamdulillah. Moga-moga Allah jaga negeri kita, Allah berkahi negeri kita sebagaimana Allah memberkahi Mekah Madinah. Dan moga-moga seluruh jamaah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke kota suci Mekah, berziarah ke Madinah, berziarah ke makam Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, ternyata sampai di Taif Bapak Ibu, Rasulullah malah dicaci maki, dilempari batu, disiksa. Maka Rasulullah mengalami kesedihan yang bertambah. Sudah habis diboikot 3 tahun, kehilangan istri yang tercinta, kehilangan pamannya yang membela. Di Taif malah diusir, dilemparin batu sampai Rasulullah berdarah-darah itu. Bertumpuk-tumpuklah kesedihan Rasulullah SAW, sampai digambarkan dalam sejarah itu, dalam hadis juga, Rasulullah itu dadanya sampai sesek. Gampangannya kesedihan yang bertumpuk-tumpuk di tahun ke-10 itu. Sesek banget lah. Di Mekah tidak ada sambutan, malah dikucilkan. Di Taif juga ternyata malah dimusuhin, dilemparin batu sampai seperti itu.
Pembela Rasulullah Khadijah istrinya juga sudah tiada. Benar-benar Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat-sangat bertumpuk-tumpuk. Maka kemudian Allah pun datang menghibur kekasihnya, dan Allah pun menyampaikan kepada Nabi SAW, karena dadanya yang sesak, kemudian Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Ta'ala untuk melakukan satu perjalanan istimewa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau Bapak Ibu pergi dari Semarang ke Jakarta naik kereta malam hari, ya itu Isra. Perjalanan malam hari. Mi'raj artinya naik ke langit, naik ke atas, aslinya begitu. Maka ada surat namanya Al-Ma'arij. Mi'raj, Ma'arij itu artinya berlapis-lapis ke atas, bertingkat-tingkat ke atas. Maka Rasulullah itu disebut dengan Mi'raj karena naik ke langit, naik ke atas, di mana langit ini berlapis-lapis. Ada berapa lapis? Ada 7 lapis langit, sehingga disebut dengan 7 langit, ya, gitu. Jarak satu langit ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Berarti total berapa itu? 7 kali 500 berapa? 3.500. Kok 3 juta? 500 tahun kali 7. Kok 3 juta? 500 kali 7 berapa? 3.500 tahun. Itu kalau orang biasa naik ke langit sampai ke langit ke-7 ya butuh waktu 3.500 tahun. Nah, Rasulullah menyelesaikannya. Peristiwa Mi'raj ini hanya cuma 1 malam. Isra Mi'raj terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Peristiwa yang tidak mungkin dicerna oleh akal, nggak masuk logika, nggak bisa dicerna dengan akal. Dan ini tidak mungkin terjadi, baik sebelum maupun sesudahnya. Karena ini peristiwa yang tidak masuk akal, nggak logik juga. Bagaimana mungkin manusia itu bisa menembus langit? Pastilah hancurlah. Ya normalnya aja orang jatuh dari ketinggian itu gesekan dengan atmosfer, terbakar. Lawang meteor aja batu terbakar, apalagi manusia. Kecuali Superman, ya kan, film Superman-nya wih khayal, ngapusi, imajinasi. Tapi Rasulullah bisa, karena Allah telah memilih hambanya. Dan ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi makhluk, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah maha segalanya. Allah bisa mengubah sesuatu yang tidak lazim menjadi sesuatu yang terjadi. Tongkat Nabi Musa itu bisa membelah laut. Logikanya ya tidak mungkin, wong tongkat kok bisa belah laut, kan nggak mungkin. Tapi terjadi karena Allah berkehendak. Misalkan Nabi Musa iseng mukul lagi itu laut, kira-kira terbelah enggak? Ya enggak. Karena bukan kehendaknya Allah. Musa yang kehendak sendiri, tak pukul iseng tuk ora. Karena bukan Allah yang perintah. Sebagaimana Ibrahim dibakar dengan api tidak hangus, malah menggigil kedinginan. Karena apa? Allah yang perintah. Maka berubahlah sifat api yang tadinya panas menjadi dingin. Nah, kira-kira Ibrahim kedepannya masuk lagi ke api, kebakar enggak? Ya mesti kebakar. Karena tidak ada perintah Allah. Sama Nabiullah Muhammad SAW bisa sampai naik ke Sidratul Muntaha, yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi normal biasa.
Nah, Allah menjadikan luar biasa dan bisa bagi hambanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka peristiwa Isra Mi'raj disebut juga sebagai mukjizat. Karena yang namanya mukjizat itu sesuatu yang di luar akal, di luar logika. Bahasanya hanya satu saja. Saya ulangi, yang namanya mukjizat itu tidak bisa masuk akal, nggak bisa masuk logika, hanya bisa masuknya di satu saja. Apa? Keimanan. Apa Bapak Ibu? Keimanan. Wis tinggal percaya apa ora, itu namanya iman. Percaya apa ora. Maka bagaimana Rasulullah punya mukjizat diberi oleh Allah Ta'ala bisa membelah bulan. Bulan ditugel separuh. Dan itu beneran terjadi. Maka ada dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat tentang bulan. Dan dalam Al-Quran pun dikisahkan bagaimana Rasulullah membelah bulan. Bulan sudah terbelah. Nah, menakjubkannya lagi setelah terbelah, bulan yang sudah terbelah itu diambil, dikantongin oleh Nabi ke sakunya. Diambil satu masuk kanan, ambil satu masuk kiri, dan di kantong ini bercahaya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang kafir, termasuk Abu Jahal. Tapi mereka orang kafir ya tetap kafir, karena apa yang mereka lihat itu sesuatu yang nggak masuk akal, nggak masuk logika. Maka bahasanya apa? Keimanan. Nah, karena mereka tertutup hatinya menolak kebenaran, Allah nggak turunkan hidayah, dan mereka semakin tambah kekafirannya, malah menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir. Itu sihir yang nyata. Iki sihir iki. Nah, padahal itu apa tadi? Mukjizat. Terus piye meneh entek kata-kata. Iki ngapusi po bener, aslinya ya bener, mereka percaya. Tapi kalau percaya, dan kok aku ya piye? Wong aku ra umat Muhammad, aku gak melu kok. Wis ngene wae lah. Kita tuduh aja dia tukang sihir, wis rampung. Maka Nabi Rasulullah SAW dituduh sebagai penipu, sebagai tukang sihir. Padahal itu adalah sebuah apa? Mukjizat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj itu juga sebuah mukjizat. Tinggal bagaimana saat kita mendengar kisah-kisahnya ini tambah beriman apa enggak. Makanya ada peringatan Isra Mi'raj itu ya janjane kanggo mengembalikan energi kita semakin tambah apa? Tambah iman, tambah cinta sama Allah dan Rasulnya. Allah maha segalanya. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang juga luar biasa. Beruntung dan bersyukurlah yang mengikutinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, perjalanan Rasulullah dari kota suci Mekah, Masjidil Haram, ke negeri Syam, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Rasulullah diperjalankan dengan kecepatan kilat. Naiknya buraq, bukan terbang, bukan digendong sama Jibril, tapi dinaikkan kendaraan namanya buraq. Buraq ini binatang, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, tengah-tengah. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Punya sayap di kanan kirinya. Punya kaki 4, sayap 2, kanan kiri. Nah, kakinya ini bisa memanjang, memendek. Kalau naik, maka kaki belakangnya memanjang. Kalau turun ke lembah, kaki depannya yang memanjang.
Dan sekali terbang sekejap mata, namanya sekejap mata itu cepat kilat. Buraq itu artinya kilat. Bus. Mau ning ndi rono? Wis delok tujuane di Jakarta. Oh, kayak bus wis hilang, wis tekan. Tapi menakjubkannya Bapak Ibu anak-anak, meskipun itu kecepatan kilat, kon mandek yo mandek. Gitu. Ternyata Bapak Ibu anak-anak, peristiwa perjalanan 1 malam itu tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa setekan ora. Neng mandek-mandek, berhenti-berhenti. Memang disuruh oleh Jibril berhenti, ya perintahnya Allah begitu. Maka Rasulullah SAW pada saat sudah naik Buraq, dan pada waktu itu Buraq datang bukan hanya sekedar kuda biasa ya. Ada sayap tuh namanya apa ya? Pegasus ya. Kuda bersayap kan Pegasus. Nek ono tanduk namanya unicorn kan gitu ya. Ono buntute ya kuda ya, buntut. Nah, saat itu sudah ada tali kekangnya, sudah ada pelananya. Memang Buraq ini sudah dipersiapkan untuk dinaiki. Jadi wis ono pelanane, ono tali kekangnya. Nah, malaikat Jibril dan Mikail menyertai kanan kiri sambil megang tali kekang. Jadi tali kekang kanan kiri dipegang oleh malaikat Jibril dan Mikail. Rasulullah berada di atasnya. Maka secepat kilat bus terbang dan disuruh berhenti di satu tempat namanya Thaibah. Thaibah ini nama lain dari kota suci Madinah. Rasulullah disuruh turun untuk melakukan salat. Duh Pak Ustaz, kan belum mi'raj, belum dapat perintah salat. Lah kok salat? Halo? Kan peristiwa mi'raj ke langit kan dapat perintah apa? Salat. Lagi kok kon salat sih? Ya Pak, Bapak Ibu, salat itu sudah dikerjakan Nabi dan para sahabat sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj. Cuman tata caranya sholat beda. Dulu sholatnya menghadap ke langit, cuman berdiri. Itu juga disebut dengan sholat, karena syariat sholat sesuai dengan yang kita kerjakan sekarang itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi kepada para sahabat, terus kepada kita. Sehingga sholat 5 waktu yang kita kerjakan, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk umatnya. Dan tata caranya pun dikerjakan sesuai dengan petunjuk dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di Madinah itu Rasulullah merasakan kesejukan. Beda banget sama Mekah. Mekah itu panas. Nah, ini Madinah itu banyak pohon kurmanya, banyak sungainya, gampangannya di situ tuh sejuk, tempatnya enak. Maka Rasulullah pun diberitahu setelah sholat, ya Muhammad, kelak kamu akan tinggal di sini. Nah, ini tempat yang disebut dengan Thaibah atau kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kemudian terbang lagi, sampailah ke Bukit Tursina. Di sana Rasulullah disuruh turun sholat 2 rakaat. Maaf, bukan sholat 2 rakaat, disuruh sholat gitu toh. Maaf, rakaatnya nggak ada. Karena nggak ada hadisnya menyebutkan sholat berapa rakaat, nggak ada. Disuruh sholat. Nah, Bukit Tursina ini tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan yang namanya kitab Taurat. Setelah Rasulullah sholat, terbang lagi bus sampai ke Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Rasulullah sholat di sana. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan sampai di Baitul Maqdis. Di sana sudah ditunggu oleh sekian banyak para nabi dan rasul. Untuk apa? Menunggu sholat. Dan Rasulullah SAW lah yang memimpin sholatnya. Jadi Rasulullah memimpin sholat diikuti oleh para nabi dan rasul, dari mulai nabi-nabi terdahulu hingga nabi yang terakhir, Bani Israel dan seterusnya.
Setelah itu Rasulullah SAW selesai sholat, kemudian barulah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah jamaah, ada yang menarik, ya ini jarang juga disampaikan. Perjalanan dari kota suci Mekah ke negeri Syam Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan ini dari kota suci Mekah ke Madinah, kemudian ke Tursina, kemudian ke Bethlehem, Rasulullah itu dikejar saat berangkat dari kota Mekah oleh jin ifrit. Jin ifrit itu pakai obor, ngejar Rasulullah dan Buraq. Terkejar nggak? Hampir terkejar Bapak Ibu. Padahal Buraq itu kecepatan kilat cahaya bus. Ifrit ki iso ngikuti ya. Oh, ora hebat ya. Memang jin ifrit itu termasuk jin yang sangat kuat. Apalagi di zaman Nabi Sulaiman itu termasuk das-dasane jin lah, bos-bose lah. Nah, saat itu jin ifrit ini ingin menghalangi Rasulullah untuk tidak melakukan perjalanan itu. Akhirnya Jibril mengajarkan kepada Nabi satu doa agar obornya ini padam dan ifrit ini pun tumbang, artinya terjatuh. Akhirnya Rasulullah diajarkan doa, dibaca oleh Rasulullah SAW, maka obornya yang dibawa oleh jin ifrit ini pun padam dan dia tersungkur di wajahnya sampai nyungsep, istilahnya ngono. Setelah itu Rasulullah bisa melanjutkan dengan tenang. Nah, peristiwa saat Rasulullah dari kota suci Mekah ke Yerusalem ke Masjidil Aqsa ini, Rasulullah ditampakkan peristiwa-peristiwa. Ya, gampangnya kalau yang delok film terus tako aman Jibril dijawab, delok film tako di Jibril sama jawab. Nah, Rasulullah itu ditampakkan ada orang yang nanam yes, gampangannya kayak nanam padi atau nanam pohon lagi. Besok pagi udah panen. Nanam pagi, besok udah panen paginya. Nanam sore, besok sore udah. Jadi hari ini nanam, besok panen. Cepet men ini. Kalau petani begitu seneng nggak ya? Seneng nggak ya? Nandur pelem saiki sesok metu panen. Nanti pari saiki sesok panen. Rasulullah kagum tuh ya. Hebat banget ini orang-orang. Nah, tanya sama Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Kok istimewa sekali nanam hari ini besok panen? Maka Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, itu adalah mereka yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Di mana saat mereka berjihad fi sabilillah, setiap amalnya dikasih pahala minimal 700 kali lipat. Nah, makanya sebagaimana orang yang menanam hari ini besok panen, artinya apa? Pahalanya banyak. Padahal amalnya mau itu toh, tapi diniatkan fi sabilillah, maka pahalanya berlipat-lipat banyaknya. Berjihad fisabilillah itu bisa sedekah di jalan Allah, bisa membantu perjuangan kaum muslimin. Misalkan kalau kita punya saudara di Gaza, di Palestina yang sedang mengalami kesulitan, kita bantu dana ke sana, kita ikut donasi, itu jihad fisabilillah. Atau kita membantu perjalanan dakwah, misalkan FKM ini ternyata pengabdiannya kepada masyarakat dan keumatan luar biasa, kita bantulah, bu tenaga, bu pikiran, bu duit, minimal doa lah. Itu termasuk perjuangan fisabilillah. Itu pahalanya luar biasa. Lantas Rasulullah melanjutkan lagi, digambarkan lagi. Ada peristiwa yang menakjubkan lagi saat beliau ini mencium bau yang wangi, harum luar biasa. Ya Jibril, ini bau wangi apa ini? Dan saya melihat ada wanita. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu adalah Masitoh dengan keluarganya. Baunya wangi harum. Siapa Masitoh? Masitoh ini wanita yang pelayan lah ya, pelayan di kerajaannya Firaun. Tugasnya apa? Tukang sisir di keputren.
Ya nyisiri anak-anaknya Fir'aun, tukang sisirnya. Ya, yang namanya keputaran kan ada ono sing tukang ngipasi, ono sing tukang mijeti. Lah beliau ini tugasnya masih toh menyisir rambutnya putri-putrinya Fir'aun. Yang jelas mereka kafir semua, mau bapaknya Tuhan no. Lah masih toh ini saat nyisir, sisirnya tiba, malah nyebut asma Allah. Nyebut asma Allah. Di dalam hadis itu disebutkan dengan nama Allah, berarti ya bismillah. Misalkan kalau kita jatuh ya astagfirullahaladzim atau innalillah. Kaget putri-putrinya Fir'aun yang ada di situ pada nanya, ya masih toh, apakah kamu punya Tuhan lain selain bapakku? No. Makanya masih toh mengatakan, iya, sesungguhnya Tuhanku adalah sebagaimana juga Tuhan bapakmu. Artinya Tuhanku Allah adalah Tuhan untukku dan untuk bapakmu, gampangannya ngono lah. Wah, akhirnya dilapor ke bapaknya, Pak, iki ternyata masih toh ki ora kowe Tuhane, gampangannya ngono. Tuhane malah Allah kok. Wah, langsung ngamuk tuh ya Fir'aun. Panggil lah masih toh. Saat ditanya, masih toh benarkah kamu punya Tuhan selain aku? Masih toh mengatakan, iya, Tuhanku adalah Allah. Ya Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, gampangannya begitu. Akhirnya Fir'aun pun marah besar dan dipaksa Masitoh untuk keluar dari Islam. Tapi Masitoh tidak mau. Kalau tidak mau, maka kamu dan keluargamu akan aku siksa dan dibunuh Bapak Ibu sekalian dalam penyiksaan yang sangat kejam. Diceritakan pada saat itu Fir'aun itu mengambil patung sapi yang terbuat dari tembaga, dan patung sapi ini dilelehkan dengan panas yang luar biasa sampai mencair, mendidih gitu loh. Nah, dimasukkan dalam kuali didihannya ini. Jadi bukan minyak ini tembaga, ini panas ini. Satu persatu anaknya Masitoh disuruh untuk dilemparkan ke situ. Artinya satu-satu dilempar, dipateni lah. Harapannya Masitoh iba, Masitoh kemudian khawatir jika anaknya habis supaya dia keluar dari Islam. Ternyata enggak, Masitoh tetap kuat imannya. Anaknya satu masuk habis, kemudian satu lagi dimasukkan habis, Masitoh kuat tegar sampai anak yang terakhir, yaitu bayi yang sedang digendongnya. Ada menyusui itu, masih bayi banget itu. Nah, saat itulah Masitoh tinggal satu-satunya anak, bimbang, mulai ada keraguan. Waduh, anakku tinggal siji kita nih, mau rapopo tegar, mlebu meneh rapopo tegar. Lah baru yang terakhir, bimbang Masitoh. Maka Allah turunkan keajaiban, anaknya Masitoh yang bayi ini bisa bicara. Loh, bayi so ngomong ya, salah satu nih bayinya Masitoh. Maka bayi ini ngomong, wahai ibuku, jangan usah khawatir, nggak usah takut, mari kita masuk sama-sama, gitu. Karena Allah yang akan menolong kita. Gampangannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya bayi itu menguatkan hati ibunya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Akhirnya bayinya ngomong begitu, Masitoh wah berani, udah semangat, imannya tambah kuat. Akhirnya masuk berdua dengan bayinya dan mati dalam kuali yang sangat panas. Maka keluarga Masitoh ini termasuk Masitoh termasuk ahli surga semuanya, mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Ta'ala. Maka baunya, wanginya, harumnya ini sampai diabadikan dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW mengetahui keberadaan Masitoh dengan baunya yang harum, baunya ini dari kisah yang disampaikan Jibril alaihissalam. Kemudian lanjut, Rasulullah berjalan, digambarkan lagi, ini diperlihatkan lagi. Jadi kalau nonton film, Rasulullah digambarkan lagi apa? Nah ini Bapak Ibu, Mas, Mbak, hati-hati. Ada orang yang memukul batu, kepalanya dengan batu besar. Jadi kepalanya itu dipukul pakai batu, wambrol, pecah. Jadi kesakitan, teriak-teriak, pecah sudah saya. Dia pukul sendiri kok pecah.
Bar kuwi balik meneh. Pukul lagi buah pecah jerit-jerit kesakitan. Habis itu balik meneh ngono terus. Lah Rasul tanya, "Ya Jibril, siapa itu?" "Ya Muhammad, itu kaummu, umatmu sudah ya, yang tidak mengerjakan salat." Nih, ayo. Oh, sing ra salat sesuk ndase kepruk nganggo batu. Maka siapa yang tidak salat akan mendapatkan siksa semacam ini. Apa? Batu dipukul kepalanya sampai pecah, hancur, diberikan lagi kepala yang baru, pecah lagi, hanya untuk merasakan sakitnya luar biasa. Kemudian Rasulullah lanjut lagi, diperlihatkan ada orang berenang di kolam darah. Nah, setiap dia mau sampai ke pinggir, dilempari pakai batu. Kepalanya ya pada benjol dan dilemparkan batu itu ke mulutnya sampai penuh. Mulutnya penuh, kebuak, akhirnya ke tengah meneh. Lah wis kabotan. Habis itu ke pinggir lagi, dilempari batu lagi sampai masuk mulutnya, kebuak, kabotan, ke tengah lagi. Tanyalah, "Ya Jibril, siapa mereka?" "Mereka adalah para pemakan riba, mendapatkan siksa semacam itu." Kemudian maju lagi, Rasulullah melihat ada orang-orang yang makan daging busuk dan mentah, padahal di sebelahnya ada daging mateng dan lezat. Ini Pak, daging mateng lezat, mateng sate gulai, enak. Sing iki lah dagingnya mentah bosok. Dia makan itu. Maka ditanya Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" "Mereka adalah orang-orang yang berzina, padahal mereka udah punya suami yang halal, sudah punya istri yang halal, tapi mereka cari di luar." Gampangnya berzina lah. Maka kelak mereka akan makan dari, gampangannya begitulah. Salah satunya mendapatkan siksa makan daging busuk. Nah, jalan lagi ada orang yang gunting-gunting lidahnya, pakai gunting api. Gunting api, lidahnya tugel, melewer-melewer, jerit-jerit. Nanya, "Siapa ya Jibril? Kok sampai seperti itu?" Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang suka ghibah, ngerasani. Hati-hati. Jalan lagi ada orang yang memikul kayu, tumpukan kayu. Pas dia angkat kira kuat, ditumpuk meneh malahan. Diangkat meneh ra kuat, ditumpui meneh. Lho padahal wis ra kuat ngangkat malah ditumpuk meneh iki piye? Siapa mereka ya Jibril? Mereka adalah orang yang tidak amanah. Saat dikasih amanah, dikasih jabatan, orang yang gila jabatan, intinya begitu, dan tidak amanah. Dikasih jabatan dia tidak amanah, malah jaluk jabatan meneh. Koyok wong ning konoha. Nah, itu banyak itu. Sampai rangkep jabatan, padahal siji wae ora amanah. Wis payah, hanya pencitraan tok. Ini besok beneran ada ini siksaannya begitu tuh. Ya. Sampai dia kepayahan luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, peristiwa-peristiwa ini terjadi digambarkan oleh Rasulullah SAW perjalanan sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah juga diperlihatkan lembah-lembah neraka. Rasulullah juga diperlihatkan taman-taman surga yang indah-indah dalam peristiwa satu malam itu. Sampai kemudian Rasulullah sampailah di Masjidil Aqsa, sholat bersama kaum muslimin yang lain, sholat bersama dengan para nabi dan rasul. Setelah itu Rasulullah SAW diberi air, diberi 2 gelas yang isinya satu arak, yang satunya isinya susu. Di hadis lain madu. Pokoknya satu susu, satu arak. Waktu itu Bapak Ibu anak-anak, arak itu atau khamr istilahnya ya, khamr minuman keras itu belum dilarang. Karena larangan khamr itu bertahap. Awalnya boleh, tapi nih iso aja akeh-akeh karena
madorotnya luwih akeh gitu. Sampai akhirnya benar-benar diharamkan. Nah, saat itu peristiwa Mi'raj itu, Isra Mi'raj, khamr itu belum dilarang. Belum dilarang, boleh diminum. Nah, Rasulullah diberi pilihan itu, milihnya susu. Alhamdulillah. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, jika kamu mengambil yang khamr meskipun waktu itu masih halal, maka umatmu akan banyak yang gampangnya sembalelo. Karena kamu mengambil yang susu, maka umatmu akan mendapatkan banyak, gampangnya selamatlah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah, jenengan kok jikoe susu boten khamr. Ha nek khamr kan umatku do mendem kabeh. Alhamdulillah. Nah, setelah minum susu itu, maka Rasulullah SAW diajak naik ke langit, tidak pakai buruk, karena buruknya diikat itu di satu tempat namanya sekarang dinding ratapan yang dipakai orang Yahudi untuk gini. Diikat di situ. Nah, Rasulullah kemudian naik ke langit. Nah, saat itu Rasulullah itu menginjak satu batu untuk naik ke langit. Nah, batunya itu sampai sekarang masih melayang di sana, pingin ikut. Batu yang keinjak Nabi itu pingin ikut Mi'raj, tapi tidak boleh, nggak bisa, hanya ditahan di Masjidil Aqsa saat itu ya, supaya tidak ikut naik ke langit. Sampai sekarang masih ada itu ya, tidak nempel di lemah, tidak juga naik, jadi masih beginilah, melayang istilahnya begitu. Itu mukjizat ya. Nah, kemudian Rasulullah naik dengan apa? Naik dengan tangga. Tangganya ini sangat indah, luar biasa, berkilauan. Belum pernah Rasulullah melihat satu tangga yang sangat indah, sangat cantik. Nah, dengan tangga inilah Rasulullah melesat sampai ke langit, masuk ke pintu pertama, langit pertama, pintu kedua, langit kedua, pintu ketiga, langit ketiga. Setiap langit ada pintunya. Nah, langit kita ini ada pintunya, dijaga oleh para malaikat. Maka tidak bisa dibuka kalau malaikatnya tidak buka. Maka saat itu malaikat penjaga pintu ngomong, siapa yang kau bawa, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, aku membawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diutus? Malaikat tuh ngomong begitu. Oh, sudah. Karena aku tidak boleh membuka pintu ini sampai Muhammad benar-benar sudah diutus. Nah, karena sudah dikasih tahu sudah diutus, maka boleh masuk. Dibuka pintu pertama, langit, ketemu Rasulullah SAW bersama dengan Nabi Adam. Nah, di situ ada Nabi Adam tuh, langit pertama. Setelah mengucapkan salam, Nabi Adam pun juga menjawab salam. Kemudian Rasulullah SAW pun naik langit kedua, sama dibukain oleh malaikat, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik lagi ketemu Nabi Harun di langit kelima. Naik langit keenam, nah ini ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim saat itu sedang berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Kalau nenggone dunia yo Ka'bah. Nah, ini namanya Baitul Ma'mur. Nah, Nabi Ibrahim sedang di sana, ya, di langit ketujuh. Setelah itu naik lagi sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama sebuah pohon di surga. Saya ulangi, Sidratul Muntaha itu nama dari sebuah pohon. Jadi Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Mana itu? Pohon raksasa. Di dalam surga itu ada dua pohon raksasa, namanya Tuba. Yang satunya namanya Tuba, yang kedua Sidratul Muntaha. Pohon terbesar di dalam surga. Nah, Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, diliputi oleh banyak cahaya yang Rasulullah tuh nggak bisa gambarkan cahayanya ki warnanya apa, we bingung. Saking wakai cahaya, diliputi oleh banyak cahaya, indahnya luar biasa sampai nggak bisa gambarin. Nah, bisa angel lah. Ya piye yo banding kira iso. Misalkan warna ibu-ibu jilbab kan warnanya macam-macam ya Bu ya. Ono biru navi, biru dongker, biru laut, biru ndok asin, wah biru akeh banget.
Ana pink wae ana pink dusty barang apa meneh kuwi wangel wis to. Ibu-ibu ki lho warna jilbab iki iso macem-macem, merah yo merah marun, merah darah, merah wakeh, ijo ana ijo lumut, ijo pupus, ijo bosok wah wis. Nah itu kan warna-warna yang begitu banyak. Nah Rasulullah itu diliputi oleh cahaya-cahaya yang sangat berwarna-warni, nggak bisa gampangannya jelaskan ke sahabat yuk biar ada bayangan dong. Misalkan jenengan, Pak, saya ketemu kemarin di Simpang 5. Waduh, pohon warnanya pink dusty, Pak. Jajal apa mudeng kowe, Pak? Pink ki piye, dusty apa meneh ra mudeng. Nah, aku ketemu nak biru dongker nak wingi nak. Dongker ya apa birune kok. Ya enggak bisa. Kita ngelihat tapi enggak bisa ceritain. Nah itu loh. Cahaya diliputi cahaya, bertumpuk-tumpuk cahaya yang begitu indah di Sidratul Muntaha, sampai-sampai Rasulullah SAW mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Karena apa? Sidratul Muntaha itu sudah berada di dalam surga. Jadi pohon bidara namanya Sidratul Muntaha. Akarnya berada di langit ketujuh, batang pohonnya itu berada di dalam surga. Dan dari sinilah ya sungai-sungai itu keluar. Ya, sungai-sungai keluar. Ada 2 yang sampai ke dunia, yang sisanya berada di dalam surga. Termasuk salah satunya sungai Efrat ya. Itu sungai yang sebetulnya aslinya berasal dari Sidratul Muntaha. Ya, bagaimana penjelasannya Allahu a'lam, kita yakin aja dah, iman aja lah. Nah ini ibu jamaah bapak yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kemudian Rasulullah mendapatkan salah satunya perintah sholat. Hanya salah satu, jane akeh kok. Karena peristiwa di Sidratul Muntaha itu tidak hanya itu. Termasuk salah satunya adalah hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 5 waktu sholatnya, Allah memberi balasan ganjaran pahala seperti sholat 50 waktu. Jadi ngerjake 5 untuk pahala ini kaya wong ngerjake 50. Dan dilanjutkan di hadis itu, sama dalam satu hadis tentang sholat ini adalah barang siapa yang memiliki niat keburukan dan ternyata belum dikerjakan, maka tidak jatuh kejelekan, tidak jatuh dosa. Namun apabila dikerjakan, maka baru jatuhlah satu kejelekan atau satu dosa. Itu dalam satu hadis yang sama. Hadis tentang sholat 5 waktu berpahala 50 waktu. Dan satu niat buruk tidak dikerjakan, maka tidak jatuh dosa. Tapi niat jelek dikerjakan, baru jatuh satu dosa, satu kejelekan. Ya waktunya udah ya. Kita ya. Wis rampung deh. Karena Isra Mi'raj ya kudune 2 jam minimal ya. Karena peristiwanya ada lagi yang keren banget Bapak Ibu anak-anak. Itu peristiwa setelah Rasulullah pulang. Karena setelah pulang dari Isra Mi'raj, pagi hari itu Rasulullah delek-delek di depan Ka'bah. Tahu delek-delek ya? Bingung dengan apa yang dialami semalam itu. Rasulullah tuh kayak kok hebat malam. Wah, exciting luar biasa. Nah saat itu Abu Jahal itu lewat. Nah delok Rasulullah Muhammad kok termangu begitu. Wah, iki biasane iki. Langsung kesempatan iki ditanggap oleh Abu Jahal. Wah, pengennya menghinakan Rasulullah, ingin menjatuhkan mental Rasulullah, ingin menjadikan Rasulullah ini gampang-gampanganis bahan olok-olokan. Wah, itu malah setelah itu peristiwanya sangat dahsyat. Goro-goro Abu Jahal, saya bilang ya, goro-goro Abu Jahal, maka peristiwa Isra Mi'raj seluruh jazirah Arab ngerti semua. Itu gara-gara Abu Jahal. Gara-gara Abu Jahal akhirnya wong kafir, wong musyrik, wong Yahudi, wong Nasrani, wong Muslim ngerti kabeh peristiwa Isra Mi'raj gara-gara Abu Jahal. Karena Rasulullah waktu itu termangu tuh ya bingung arep cerita-cerita karo sapa, kok percaya apa ora. Lah malah Abu Jahal sing teko langsung kumpul kabeh ya. Woi, semua suku Bani ini sing ana ning Mekah kumpul kabeh. Muhammad mau cerita.
Dan jangan main-main Bapak Ibu. Itu saat itu Rasulullah diajak oleh Abu Jahal naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu bukit tidak boleh dinaiki kecuali orang yang terhormat atau ada peristiwa penting. Sing munggah wae ra entuk wong akeh, kudu wong siji. Dan itu harus memberi informasi kaya bagaimana pengumuman. Telah terjadi seperti ini, itu Jabal Qubais tempatnya. Tempat untuk memberi informasi dan tidak sembarangan orang. Lah kok ana wong loro ning Jabal Qubais? Oh, penduduk Mekah Pak, heran kabeh. Sopo kae kok wani men? Gampangannya wis nyalai adan. Lho jebule didelok Abu Jahal. Oh, Abu Jahal itu pemimpinnya kaum di sana kok dihormati. Loh kok Muhammad wis jadi nabi saat Rasulullah. Wah, ini ra main-main iki. Dua orang besar berada di Jabal Qubais. Wih, penting kumpul wakeh. Banget. Nah, Muhammad menjelaskan, Rasulullah SAW disuruh untuk menjelaskan cerita. Ya kayak tadi yang saya sebutkan, tapi urung rampung jane iki mau ya 2 jam wis. Wis kapan-kapan lah. Susah kira azan-azan ya. Kudune dhewe ya bisa. Habis sisa. Ra iso kapan-kapan meneh. Yes, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.